Dewan juri yang saya hormati, dan teman-teman yang saya sayangi, sehat semua kan? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Alzenana Dania. Kali ini saya akan menyampaikan satu cerita rakyat yang sangat menarik dari daerah Kabupaten Banjarnegara dengan judul Legenda Kawah Sikidang. Cerita ini diambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat Banjarnegara yang ditulis oleh tim penyunting dan diterbitkan oleh Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Banjarnegara. Ayo kita simak ceritanya, teman-teman. Ayo. Alkisah, ratusan tahun silam, di dataran tinggi Dieng, ada seorang putri cantik jelita dan rupawan. Dia bernama Sinta Dewi. Dia tinggal di sebuah istana megah yang dikelilingi taman bunga yang indah. Kecantikan Sinta Dewi mengundang decak kagum bagi setiap pangeran yang melihatnya. Banyak pangeran yang sudah melamarnya, teman-teman. Namun, tidak ada satu orang pun yang sanggup mendapatkannya. Teman-teman, mau tahu tidak kelanjutan ceritanya? Mau. Nah, suatu ketika, seorang pangeran yang kaya raya bernama Kidang Garukan bermaksud untuk melamar Sinta Dewi, teman-teman. Sang pangeran merasa bahwa dengan harta kekayaannya ia dapat memenuhi mas kawin yang diminta oleh sang putri. Maka ia pun segera memerintahkan beberapa orang pengawalnya untuk menyampaikan lamarannya kepada Putri Sinta Dewi. Bahwa tolong sampaikan lamaranku kepada Putri Sinta Dewi. Titah Pangeran Kidang Garukan kepada para pengawalnya. Katakan kepadanya bahwa aku sanggup memenuhi berapapun mas kawin yang dia minta. Keesokan harinya, para utusan Pangeran Kidang Garukan segera menyampaikan lamarannya kepada Putri Sinta Dewi. Aku Tuan Putri, kami adalah utusan Pangeran Kidang Garukan. Kedatangan kami kemari adalah untuk menyampaikan lamaran beliau kepada Tuan Putri. Hai utusan pangeran, berapa banyak mas kawin yang disanggupi tuan kalian untuk melamar? Tanya Putri Sinta Dewi. Ampun Tuan Putri, pangeran kami memiliki harta kekayaan yang melimpah. Berapapun mas kawin yang Tuan Putri minta, pangeran kami bersedia memenuhinya. Mendengar keterangan itu, sang putri pun diam sejenak sambil membayangkan wajah Pangeran Kidang Garukan. Oh, pangeranku, dia pasti seorang yang kaya raya, tampan dan gagah perkasa.
Akhirnya, Putri Sintadewi menerima lamaran Pangeran Kidang Garungan. Alangkah senang hati Pangeran Kidang Garungan. Mendengar berita tersebut, ia pun segera memerintahkan pejabat istana untuk segera mempersiapkan kunjungan ke istana sang putri. Keesokan harinya, sang pangeran berangkat bersama-sama menuju ke istana sang putri. Mereka disambut meriah oleh sang putri dengan aneka hiburan. Namun, sang putri tersedak kaget karena pangeran bukanlah seorang pria tampan seperti yang ada dalam bayangannya. Tapi ternyata Pangeran Kidang Garungan berwajah seperti kijang. Sang putri berusaha ingin menerimanya, tapi hatinya tetap menolak. Ia pun mencari jalan keluar agar pernikahannya dengan pangeran berwajah kijang itu batal. Akhirnya, Putri Sintadewi memberi syarat amat sangat berat kepada Pangeran Kijang Garungan. Ketahuilah, pangeran, di daerah ini amat kesulitan mendapatkan air. Untuk itu, tidak ingin dibuatkan sebuah sumur yang besar dan dalam. Dinda tidak mau menikahi dengan Kanda sebelum sumur itu selesai. Dan ingat, pangeran, pengerjaan sumur itu harus dilakukan sendiri oleh pangeran dalam waktu 1 hari. Baiklah, Dinda. Kanda siap memenuhi syarat itu. Teman-teman, sang putri berpikir bahwa Pangeran Kidang Garungan tidak mungkin bisa memenuhi syarat itu. Tapi ternyata Pangeran Kidang Garungan tidak kurang akal. Ia bersemedi untuk meminta para bantuan jin dan makhluk bawah tanah untuk dibuatkan sumur yang hanya diberi waktu 1 hari. Jagat Dewa Batara, hung wilahing sekaring pawono, mingkar mingkuring angkara, angkarana karnau margi siwi, sinawung resmining kidung, sinubo sinukarta. Teman-teman, setelah Pangeran Kidang Garungan membacakan mantra, akhirnya keluarlah Raja Jin dan menemui Pangeran Kidang Garungan. Ada apa kamu bangunkan aku? Raja Jin, aku ingin minta bantuanmu. Buatkanlah sumur untuk memenuhi permintaan Sintadewi dan harus selesai dalam waktu 1 hari. Akhirnya, Pangeran dan Raja Jin mulai membuat sumur yang hanya diberi waktu 1 hari. Teman-teman, 1 hari. Teman-teman, saat itu juga sang putri berusaha ingin menggagalkannya. Dan akhirnya sang putri berusaha ingin menggagalkannya. Aduh, gimana ya? Pangeran Kidang
Akhirnya Putri Sintadewi meminta bantuan kakeknya untuk menggagalkan Pangeran Kijang Garulan. Akhirnya kakek dan dayang-dayang mulai menimbun sumur yang di dalamnya ada Pangeran Kijang Garulan. Kasihan banget ya teman-teman. Putri, hentikan Putri, tolong Putri, jangan dibunuh Putri, hentikan Putri, tolong jangan dibunuh aku Putri, hentikan Putri, Putri. Ketika hampir seluruh tubuhnya tertimbun, ia pun segera mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dan akhirnya sumur itu meledak. Pangeran Kijang Garulan terus tertimbun tanah yang sangat banyak. Dan akhirnya Pangeran Kijang Garulan pun tewas tertimbun. Dan sebelum Pangeran Kijang Garulan menghembuskan nafas terakhir, ia pun bersumpah. Hai Sintadewi, aku bersumpah bahwa seluruh keturunanmu akan berebut gimbal. Dan sumur yang meledak akan berubah menjadi kawah yang diberi nama Kawah Sikidang. Sampai sekarang di dataran tinggi Dieng banyak sekali anak yang berebut gimbal, seperti kutukan Pangeran Kijang Garulan. Dari cerita tadi,